Hi guys, it's me, and hari ini I wanna talk about myself. So, ini my first video documentary gitu, and basically aku bakal ceritain tentang diri aku dan I feel like aku pengen ngobrol sama diri aku sendiri and trying to cope with myself more. Yes. Kenapa aku mau jadi penyanyi? Pertama, dari kecil mungkin karena selalu dari bayi gitu ya, selalu dibawa mama, ngikutin mama. Kalau mama lagi JR, ya udah aku ikut di panggung juga. Terus kadang-kadang aku suka ngerebut mic-nya mama, dan sampai akhirnya papa aku itu harus ngebeliin aku mic bohongan, which is mic plastik. Cuman aku nggak terima. Kan kalau biasanya kalau mama itu nyanyi bawa mic sendiri. Jadi mama pakai mic pinjaman orang gitu yang udah disiapin, aku pakai mic-nya mama. Karena aku tipenya tuh nggak mau kalah, tapi aku juga banyak mikir. Aku orangnya ingetan banget. Terus usaha untuk terus kerja keras, untuk terus belajar. Selalu dikasih tahu untuk nggak boleh sombong, harus terus down to earth. Dan orang tua aku bilang, ya pertama itu jangan gunakan senjata kita tuh bukan sensasi. Kita nggak bisa ngepalsuin everything, kita bukan konten. Dari kecil aku emang pengen banget jadi penyanyi. Umur 5 tahun aku minta untuk jadi penyanyi. Cuman awalnya orang tua aku bener-bener sangat tidak membolehkan aku untuk menjadi penyanyi. Begitu aku pengen jadi penyanyi di umur yang sangat masih kecil, which is umur 5 tahun, aku nggak dibolehin. Dan aku 2 tahun membuktikan ke orang tua aku kalau misalkan aku tuh bisa kok bertanggung jawab. Enak atau enggak jadi penyanyi, pastinya kalau buat aku pribadi enak. Karena ini mimpi terbesar aku itu untuk menjadi penyanyi yang sukses. Walaupun banyak banget tantangannya, tapi aku senang menjadi penyanyi. Cuman kalau ditanya enak nggak enak, yang bikin nggak enak adalah di saat kalian di umur yang sangat muda, terus tiba-tiba kalian mendapatkan hal-hal yang nggak enak. Dan aku lama-lama sudah terbiasa dengan itu karena bayangin dari 9 tahun udah banyak banget hate comments, terus orang yang being sarcastic ke aku. Tapi bukan dari fansnya. Maaf, tapi contohnya orang tuanya. Karena aku punya pengalaman tersendiri. Aku masih umur berapa pas itu? 11 tahun, 10 tahun. Dan aku dimarahin, aku bener-bener lapar banget. Aku pengen turun, aku habis nyanyi. Terus aku dibentak-bentak karena aku bilang, maaf ya tante, aku nggak bisa foto satu-satu sekarang. Dan anaknya pun udah mengerti, tapi tante ini tuh tetap memaksa aku sampai maki-maki aku. Sampai bener-bener ngebentak-bentak. Ya aku 11 tahun bisa apa sih kalau dimarahin sama orang yang bukan orang tua aku. Aku di situ bener-bener ditarik, aku ditunjuk-tunjuk, aku dibentak-bentak, di situ aku nangis, aku langsung minta pulang. Dengan kejadian itu aku bener-bener langsung pergi. Dan di situ masih banyak fans-fans yang lain, tapi akhirnya langsung manajer aku, orang tua aku langsung nyamperin, terus langsung udah. Cuman aku kan mikir kadang-kadang, ya udah aku ngerti kalian pengen attention dari aku, tapi tolong juga ngertiin waktu yang tepat. Fun fact-nya adalah aku itu anak yang sangat jago kandang, bener-bener jago kandang. Dari kecil aku karena dulu aku emang anak biasa, aku suka berteman dan kalau diingat-ingat tuh karena dulu aku tinggalnya di kota Bekasi, jadi bukan di Jakarta ya, jadi aku masih ngerasain deh yang namanya ke sekolah naik beca sendiri, terus ikut acara RT, terus aku ikut lomba-lomba fashion show. Karena waktu itu ada lomba antar sekolah gitu, dan sebenarnya nggak ada sekolah aku, cuman aku iseng aja pengen jadi peserta. Begitu aku udah sampai, aku udah siapin semuanya, aku di present dan aku lari, aku kabur, aku nangis-nangis minta pulang. Karena aku malu, which is jago kandang. Oke, masa kecil aku bahagia atau enggak? Kalau aku reinkarnasi gitu, aku nggak percaya sih. Percaya nggak percaya maksudnya? Maksudnya if I have a chance untuk mulai hidup dari nol lagi, aku bakal memilih jalan yang sama. Karena kenapa bikin aku senang, pertama pengalaman yang udah aku lewatin itu nggak semua orang lewatin. Jadi itu menjadi salah satu my biggest flex, I can say that. Sebenarnya kadang-kadang itu kayak
sentilan buat aku kalau aku tuh harus bersyukur. Karena ternyata banyak sekali orang-orang yang pengen ada di posisi aku, tapi di sisi lain bisa menjadi beban juga. Karena tanggung jawab dong, orang pengen jadi aku, kalau tiba-tiba one day aku ngakuin hal yang buruk, ya aku tahu apa yang aku dapetin gitu. Cuman aku ngerti semua profesi, semua apapun itu di dunia ini pasti ada baik dan buruknya. So aku ambil sebagai sesuatu yang baik aja. Aku selalu suka sih sama semua berita-berita di media yang kayak misalkan mengenai Adila Rafa Naura Ayu mau konser dongeng, ada konser dongeng 2 lagi, konser dongeng 3. Aku selalu senang sih selama itu pesan positif ada di situ. Aku senang sih. Thank you guys. Banyak banget pelajaran yang aku dapetin dan dari banyak sisi. Aku belajar cara meningkatkan teknik vokal aku, kemampuan aku dalam menari, dan yang bikin aku seneng untuk terus berkarya adalah keluarga dongeng dan juga label aku Trinity Optima Production yang selalu menerima ide aku, dan kita selalu cari jalan tengah lah untuk karya aku, karena mereka sangat bisa memahami aku kalau misalkan aku berkarir itu harus ada hati aku juga. Kalau nggak ada hati aku, ya udah kayak cuman berkarir doang, and it's for money, then which it's not me. I don't work for money. I work for my dream, for my heart, dan gak cepat puas karena aku ngerasa dari tahun ke tahun tuh untuk mempunyai penonton yang segitu banyak tuh tidak mudah buat aku. Setiap memulai konser ada nggak ya pikiran-pikiran yang mengganggu aku? Banyak sekali, super duper banyak banget. Kayak contohnya kalau aku konser itu yang paling aku fokusin adalah suara aku. Dan aku ngerasa begitu konsernya dimulai pasti adalah adrenalinnya yang kerasa, terus tiba-tiba semuanya tuh jadi dingin, kayak ibarat kata ruangannya jadi dingin, dan karena terlalu semangat kadang-kadang tenggorokan kita tuh kering. Aku tuh sering banget setiap mau konser tuh rasanya tuh pengen muntah, pengen kayak udah mesrek aja, udah mau habis. Makanya aku jarang sekali konser yang suaranya bener-bener prima gitu. Konser dongeng 3 aja begitu lagu keberapa udah langsung wah udah mau habis nih suaranya, karena mungkin aku terlalu memforsir suara aku. Kendala-kendala pasti ada yang dipikirin, cuman kayak konser dongeng 4 kejadian kan, baju aku robek tiba-tiba nggak tahu dari mana. Yuk sambil jalan yuk, minum dulu ya. Yang bikin aku bener-bener kayak worried pas aku nari lagu menari di konser dongeng 2, tapi bukan di Jakarta ya, kayak Surabaya apa di Bandung. Itu aku barefoot, aku nggak pakai alas kaki, dan tiba-tiba aku harus keluar dari stage karena kaki aku ketusuk paku. Jadi aku panik tapi aku tetap nggak boleh nangis karena ya nanti suara aku nggak stabil, nggak apa. Jadi udah ketusuk paku, aku keluar sendiri dan aku tidak mengharapkan orang-orang untuk datang ke aku. Aku langsung cabut, terus aku taruh di samping biar nggak ada orang yang kena. Terus aku pakai tisu bentar, aku kayak cuma minta tisu doang. Ya sudah, aku nyanyi lagi. Jadi nggak boleh panik, kontrol emosi lagi kan. Dan di situ aku belajar jadi seseorang yang profesional. Terus walaupun ada rintangannya atau challenge-nya di setiap konser, aku bisa I can pass it gitu. Begitu corona pengen konser kerasanya beda banget. Pertama space-nya itu gak gede. Kedua aku gak bisa ngerasain koneksi bareng sama fans-fans aku. Aku gak bisa dengar mereka nyanyi bareng sama aku. Aku gak bisa meluk mereka, aku gak bisa ngelihat mereka langsung eye to eye, face to face. Cuman I know it's for the best. Naura di 2020 itu adalah Naura yang bener-bener kayak makin kenal sama dirinya dia. Dia tahu batasnya dia sampai mana. Walaupun aku belajar banyak, cuman I feel like ada sesuatu yang I don't wanna feel. Like sesuatu yang gak pernah aku, kayak I never expect. One day my dad got a call. It's not from the school, but it's from someone inside the school yang tiba-tiba complain to my dad
it's very nggak beralasan maksud aku. It doesn't connect to me being a student. Itu hal-hal yang private menurut aku dan nggak ada sangkut pautnya dengan sekolah dan itu sangat tidak mengganggu sekolah. So akhirnya aku keluar dari sekolah tersebut. Akhirnya aku langsung telepon my best friend. Semua orang kayak, hah ini nggak masuk akal banget, ini nggak ada hubungannya sama sekolah. Naura, kamu tuh nggak pernah gini. Aku ngerasa kayak, aku di backup nih sama teman-teman aku. Besokannya kita harus syuting buat konser virtual The Baldies, Semesta Cinta. Di situ aku tidur menggunakan seragam aku yang ditandatangan sama teman-teman aku. Terus aku ngerasa kayak, kenapa tiba-tiba gitu? Kenapa ditegurnya tidak melalui surat? Maksudnya secara nggak resmi? Kenapa nggak ada surat dari sekolah? Kenapa nggak ada surat peringatan? Cuman balik lagi ini bukan salah sekolahnya. Dan semua teacher bener-bener ngirim aku paragraf panjang-panjang banget, ngerasa sedih. Dan aku jadinya makin nggak bisa tidur dan makin sedih dong. And sampai akhirnya pas syuting konser The Baldies. Bentar ya, boleh sambil latihan dulu nggak? Jatuh kayulah semua cita-cita ini, tanpa lelah kita akan mencoba, genggam selalu mimpi ini, lakukanlah semua dengan cinta. Mama aku nggak bisa nahan air matanya. Jadi pas nyanyi lagu Lakukan Dengan Cinta kan ada liriknya yang benar-benar menyentuh dan sangat relate sama kejadian pada saat itu. Jadi mamaku nggak kuat nahan air matanya, akhirnya we have to stop. Kayak kita nangis, mama nangis, terus aku sama Niana cuman kayak, oh my god. Naura di social media sama Naura sehari-hari orang yang sama gak? Totally sama. Physically, secara sifatnya, sikapnya, itu sama. Cuman yang bikin gak sama adalah aku gak melulu bahagia guys. Di social media aku akan hanya menyebarkan kebahagiaan. Aku akan menyebarkan hal-hal yang positif aja, yang bikin kalian seneng. Cuman balik lagi, aku juga manusia. Tapi ya aku gak melulu bahagia. Aku sama aja kayak kalian guys, beneran, I swear to God. Perjalanan aku dari aku pengen jadi penyanyi sampai sekarang worth it atau enggak? Pastinya worth it banget guys, karena aku ngerasa semua usaha aku terbayarkan karena kalian teman Naura yang selalu mengapresiasi karya-karya aku dan kalian selalu ada buat aku ngerasa it's worth it, terbayarkan. Insecure tuh kayak something yang kita nggak minta untuk datang ya, tapi tanpa kita sadari insecure itu datang karena pemikiran kita sendiri. Cuman sekarang belakangan ini tuh aku lagi self confidence banget nih, lagi self love. Aku udah bisa terima aku apa adanya. Terus cara aku untuk nggak insecure adalah bikin TikTok yang video-video kayak flexing myself, terus bikin post. Dari situ aku ngerasa kayak, wow, you're so pretty Naura, like that. Yang penting confident tidak merugikan orang lain. It's called period. Biasanya aku melakukan hal-hal yang bikin aku ngerasa manusia. Contohnya, Zoom call with my best friends, main sama adik-adik aku nonton YouTube, aku sama keluarga aku ngegesrek sama keluarga aku, curhat ke mama, ke papa, aku keluarin semuanya dulu nih, aku keluarin emosi aku keluarin semua. Karena aku ngerasa kalau kita mikir pas kita emosi, itu tuh kita akan mikir jangka pendek, tenangin diri aku dulu, dan begitu settle, I would definitely me time sebenarnya. Lagu wajib aku ketika aku lagi down. Bersyukurlah untuk karunia-Nya yang diberi dan kan kau rasakan lebih bahagia hatimu. Bagian itu sih yang bikin aku kayak oke, Naura oke, gitu. Tapi pas aku nanya aku, pernahkah kamu merasa? Itu aku kayak ngerasa diajak ngomong sama diri aku sendiri. Jadi kayak pikiran aku tuh lagi diajak ngobrol sama hati aku.
nggak promo sama sekali loh. Aku lagi nggak promosi, beneran demi Allah, dikelilingi cinta. Buat teman Aura, I love you guys so much. Karena tanpa kalian, gak mungkin juga aku bisa sampai sejauh ini. Dan makasih udah ngajarin aku juga banyak hal. Selain kalian belajar dari aku juga belajar banyak dari kalian. I will try my best untuk melayani atau meladeni kalian lebih dari apa yang udah pernah aku lakukan ke kalian. Maaf banget kalau ada yang suka salah, maaf kalau aku juga nggak bisa terus-terusan menjadi seperti apa yang kalian minta. Tapi ya aku berharap semoga kalian bisa terima aku for being me. Dan aku harap kalian bisa sayang sama aku kayak aku sayang sama kalian. Giginya ompong guys. Oh my god. Iya. Senyum dia. Lala. Ngapain, Mbak? Ini tuh zaman-zaman pengen ngebuktiin ke orang tua, guys. Kalau aku tuh bisa nyanyi yang tadi aku cerita di awal-awal itu. Ini aku 6 tahun. Lagi ngebuktiin ke mama aku tuh bisa nyanyi gitu. Terus ini kok kayak kucel banget ya. Ini kayak kalau nggak salah habis baru bangun, habis main sepeda, terus ya udah nyanyi-nyanyi di bawah latihan. Ya itu tadi itu zaman-zaman pas lagi pengen banget jadi penyanyi. Umur 6 tahun. Rambutnya. Asik, e-girl ya. Ya Allah, udah lama banget ini. Oh my god. Dia ketiga. Oh my god. Please, ini aku ekspresif banget, guys. Praktekin dulu. Oh, no more. No. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Bajunya bagus guys, not the label. Ya ampun.
Oh my god, menangis. Aku mau ketemu sama itu, aku mau ketemu sama Naura yang umur 6 tahun itu loh. Oh my god. Aku mau ketemu sama Naura yang 6 tahun yang tadi lagu Somewhere Out There itu kan. Aku pengen bilang sama dia kalau misalkan kamu tuh hebat banget, kamu udah jauh banget, terus usaha ya, soalnya kamu tuh bisa jadi seseorang yang di luar ekspektasi kamu. Terus mimpi kamu tuh tercapai. Tapi aku juga pengen ngingetin dia untuk terus belajar, terus usaha, nggak boleh cepet puas. Aku kalau ditanya growing up enak atau enggak, enak karena kamu bisa merasakan perubahannya, gimana cara kamu nge-handle diri kamu ngerasain gimana cara nge-heal diri kamu tuh udah beda sama yang dulu-dulu. Dan I love growing up. Umur aku sekarang mau 16, tahun ini aku mau 16, jadi masih 15. Kalau ketemu sama orang masih diperlakukan sebagai artis cilik atau enggak sekarang, aku nggak tahu ya gimana karena kan lagi pandemi. Cuman beberapa kali aku hadir di beberapa acara tuh orang udah kayak, Naura udah gede ya, oh my god Naura udah tinggi banget, Naura ya ampun. Jadi orang udah beda ngelihatnya gitu. Tapi kalau di treatnya sebenarnya masih sama-sama aja. Cuman orang jadi lebih, kalau ke aku gitu, orang tuh lebih bisa ngobrol, lebih bisa ngomong heart to heart, udah bisa lebih curhat, udah bisa lebih open-openan karena mungkin dilihatnya udah besar, udah apa, dan itu bikin aku seneng sih karena aku ngerasa lebih diterima sama orang-orang di sekitar aku. Karena sama kayak kalian, aku juga bertumbuh dan gak mungkin aku akan stuck di masa-masa aku yang tadi ada videonya di situ. Gak mungkin. Keluar dari cap artis cilik tuh susah atau enggak? Bisa aja jadi susah kalau keluar dari cap artis cilik. Belum ada statement kalau aku tuh udah remaja, aku penyanyi remaja. Cuman yang bikin aku seneng adalah beberapa kali di TikTok ada orang yang udah ngomong kayak, hah, Naura udah SMA, Naura udah segede ini, aku nggak pernah nyangka Naura udah segede ini. Itu yang bikin aku ngerasa kayak, oh berarti orang-orang udah bisa lebih paham dong, aku udah nggak artis cilik lagi gitu. Emojinya kalau Naura dulu, Naura era dikelilingi cinta sama Naura sekarang. Naura yang pertama itu akan menjadi star yang kayak shooting star, yang kayak agak muter gitu, yang itu. Karena itu zamannya aku bener-bener lagi berusaha kayak shooting star, pengen Terus Naura dikelilingi cinta tuh berarti Naura lagi merasa kurang, itu tuh zamannya aku yang hate-nya bener-bener ini nih, lagi on the top banget tuh zaman itu, makanya aku insecure. Itu Naura dikelilingi cinta tuh hati yang warna putih, karena ngerasa kayak apa ya, hati aku tuh fragile, aku tuh sensitif gitu. Tapi kalau Naura yang sekarang, emojinya tuh yang matanya hati, 2 hati itu. Soalnya aku lagi sekarang aku udah semakin besar, aku jadi bisa lebih apresiasi diri aku sendiri. Terus aku juga kayaknya tuh lagi ngelihat apapun tuh dari sisi baiknya terus. Cuman dari 3 itu menurut aku nggak ada yang buruk, karena Naura yang dikelilingi cinta juga jadi pelajaran buat aku. Terus Naura yang pertama juga pelajaran buat aku untuk terus semangat, dan Naura yang sekarang itu pelajaran buat aku gimana caranya bisa mempertahankan si emoji yang ketiga gitu. Kak, sekarang kamu boleh lihat ke cermin. Ibaratkan itu adalah kamu ketemu sama diri kamu yang sekarang. Apa aja yang pengen kamu sampaikan terhadap diri kamu sendiri? Hai bestie.
I'm proud of you. Please know your limit. Jangan sampai kamu kehilangan momen. Kamu sebagai human, manusia, remaja pada umumnya. Don't worry about how you look. You look amazing. You look beautiful, as always. Selama kamu terus positif, you're gonna look great. Kalau kamu terus usaha, you're gonna be big. Kamu bakal menjadi somebody yang besar. You're so strong. Kamu tuh kuat banget, tau nggak? Kamu kuat banget. You know why? It's because dari kamu kecil, kamu udah bisa nge-handle orang-orang yang gak suka sama kamu dengan cara yang baik. Aku hargain keberadaan kamu di bumi ini. And kalau kamu lagi ngerasa sendiri, don't worry. You have yourself. Maaf kalau kadang-kadang kamu suka lupa sama diri kamu. Kamu terlalu mentingin orang lain. Maaf kalau kadang-kadang kata-kata orang itu suka jahat ke hati kamu. Maaf kalau kadang-kadang kamu suka nangis gara-gara orang lain. Oh my god. Apa yang orang lain ngomongin soal kamu tentang yang buruk-buruk, it's not true. Karena kamu tahu kamu, mereka nggak tahu kamu. They don't know you, but you know yourself. Makasih kamu udah kuat. Makasih kamu udah terus mau usaha. Makasih udah terus mau belajar, makasih udah terus mau sabar, makasih udah mau terus berpikir 2 kali dalam ngelakuin hal apapun. I love you forever. And thank you so much. I love you. I love you. Can I kiss? Can I kiss? Can I kiss? That's it.